백선으로 스파이크. 여러 번 끝에 득점을 만들어내는 부키치 선수인데 살이 많이 빠졌다고 하셨는데 아무래도 공격만 때릴 때와 바꿔 때리는 게 체력적으로 더 힘들 수밖에 없는 거고 그럼요. 그러니까 최근 들어가면 하는 일이 많아졌습니다. 현대건 선수는 9번째 서브 득점이고요. 서브 또 하나 좋아요. 기록합니다. 오케리치. 자, 이렇게 서브가 잘 들어가면 당연히 경기가 쉽게 풀리는 정관장일 텐데요. 3라운드 맞대결에서 이제 서브로 승부를 봤었죠. 당시 12대 4로 앞섰던 정관장이었습니다. 정지훈 어렵게 받고 오마이 오픈 던져 올리는 점에서 노라 내가 쪽으로 오픈 스파이크. 터치아웃 득점. 정관장의 장점이 서브 1위, 그 강한 서브가 들어가다 보니까 팀 분위기와 리듬이 모두 살아나고 있습니다. 타임아웃 현대건 선수들. 오마이 서브 노라 넘어지면서 리시브. 연타점 못내가. 내가 선수가 이 페인트 공격에 재미를 붙이게 처음에 이제 문내리고 왔을 때는 페인트보다는 대부분 모든 공격이 이제 때리는 공격으로만 갔는데 하나 둘씩 득점 나다 보니까 이 재미를 붙이기 시작했고 훅 보는 눈이 네트 만드는 거 없다. 배승지연 윙파이가 살렸고 정지훈 뒤쪽에서 받았습니다. 배승지연 블록커 득점. 24대 20. 윙파이 이동 막혔어요. 스파이크. 24대 21 따라갑니다. 랠리되는 과정이 굉장히 빠르게 기습적으로 플레이를 했던 염혜선 센터고요. 예. 될까요? 김현경 받고 모마 백어택 두 점차 한 걸음 따라갑니다. 이렇게 되면 그 분위기는 어떻게 될지 모르겠는데요. 예. 박진의 이마에 맞고 튀어오는 거 살려냈고 표승주의 블록킹 득점으로 이제 두 점 살렸고 정지훈 아웃이 자, 범실이에요. 아웃입니다. 한 점 차. 중앙 백어택 블록킹 뛰어들어갑니다. 믿을 수 없습니다. 자, 이 점수가 이렇게 되다니요. 그럼 또 지금 어떻게 보면 정관장의 블로킹 라인은 그나마 제일 낮은 쪽에 박혜민 있어요. 옆에서 메가. 자, 박혜민 선수가 들어와서 수비도 잘해주고 있고 지금 정확한 리시브를 전달해줬습니다. 야, 이 세트가 쉽게 끝날 것이다라고 생각을 했는데 네. 듀스 접전을 펼치네요. 그렇죠. 25대 25 있어요. 살렸습니다. 보키리치 스파이크 다시 듀스로 이어갑니다. 오히려 이런 상황에 가장 좋은 공격이 나오고 있는 부키리치 선수고요. 자, 두 팀은 지난 1라운드 맞대결에서 39대 37이라는 아주 긴 듀스 접전을 펼쳤습니다. 바운드를 시켰습니다. 정관장 역전 찬스. 보키리치 안쪽에 떨어집니다. 이제 앞서가는 팀은 정관장. 자, 수비 집중. 정관장이 마침내 2세트의 승부를 뒤집습니다. 이제 세트 포인트는 정관장. 이다희 선수의 선택이 어떨까요? 어렵게 리시브. 블록킹! 1세트 정관장이 가져갑니다. 넣습니다. 좋습니다. 다시 달려드는 노라. 옆에서 백턴으로 스파이크. 여러 번 끝에 득점을 만들어내는 부키치 선수인데 살이 많이 빠졌다고 ha셨는데 아무래도 공격만 때릴 때와 바꿔 때리는 게 체력적으로 더 힘들 수밖에 없는 거고 그럼요. 그러니까 최근 들어 Ia telah membuktikan kemampuannya dengan menjadi salah satu pilar utama bagi tim Red Spark. Selain gaji utama, Mega juga mendapatkan pendapatan tambahan melalui bonus pertandingan, iklan, dan kerjasama dengan beberapa merek produk serta jasa. Dengan popularitasnya yang terus meningkat, ia kini menjadi salah satu atlet voli Asia yang diperhitungkan di kancah internasional. Kisah suksesnya tentu menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda di Indonesia. Dedikasi, kerja keras, dan konsistensinya membawa namanya melaju ke panggung internasional sekaligus mengharumkan nama bangsa. Gimana nih, setuju nggak kalian jika Mega bergabung ke Hillstead musim depan? Sementara itu, Red Spark semakin terangkat setelah kehadiran Megawati pada Liga Voli Korea.
Belum lama ini mendapat predikat sebagai pemain quarter Asia terbaik. Dia menjadi pemain asing Asia pertama yang berhasil mencetak 1000 poin. Mega memang memiliki kemampuan serangan yang baik ditambah dengan postur badan yang cukup mendukung. 1000 poin menjadi pencapaian luar biasa baginya karena aturan kuota khusus pemain Asia baru berjalan 2 musim. Musim ini Mega merupakan pemain peringkat kedua dengan tingkat keberhasilan serangan. Nama Red Spark mencuat lagi setelah Ko Hae-jin dan Yoon Hyun sang setter yang juga kapten tim masuk dalam nominasi 7 pelatih dan pemain terbaik sepanjang masa. Kategori ini dibuat oleh Kovo memperingati tahun ke-20-nya. Pemilihan akhir 7 terbaik sepanjang masa akan dilakukan pada komposisi 25% suara penggemar, 25% pelatih dan pemain, 25% perusahaan media dan penyiaran. Selain itu 15% kantor pusat operasional dan 10% perwakilan kantor klub. Di antara para kandidat ada 2 pelatih aktif yakni Ko dan pelatih Kepko, Kwon Yong Min. Pelatih Ko dan Yong juga memberikan suara sebagai pelatih dan pemain. Aku juga memberikan suara. Kovo kini berusia 20 tahun dan para pemain bermain voli dengan gembira. Pada upacara peringatan 20 tahun terakhir, kami mengatakan bahwa kami akan mendunia menjadi salah satu dari 5 liga teratas dunia. Sebagai insan voli, aku berharap tujuan itu tercapai dan kami menerima cinta dari orang-orang. Yoon Hyun juga senang bisa masuk ke dalam nominasi. Aku merasa terhormat karena namaku masuk dalam daftar kandidat bersama saudara perempuanku. Sebagai pemain, aku bisa memberikan suara, namun dia bilang dia tak bisa. Dia tidak berencana memilihku, ungkap Yoon Hyun. Sementara itu, para pemain yang terpilih sebagai 7 terbaik sepanjang masa akan diundang ke All-Star 2024-2025 yang akan diadakan pada 4 Januari tahun depan. Beberapa waktu yang lalu pun Mega membongkar kebiasaan Ko Hae-jin yang mungkin tak pernah terduga. Momen itu terjadi saat Mega menjadi bintang tamu dalam acara talk show di kanal of the TV SBS Sport. Pada acara yang dibawakan oleh mantan pelatih GS Caltech, Cha Sang-hyun, Megawati mengatakan jika Ko Hae-jin menyukai musik dangdut Korea atau trot. Wawancara Mega di podcast of the TV semua berawal saat Cha Sang-hyun meminta pendapat Mega tentang gaya berpakaian Ko Hae-jin. Cha Sang-hyun menunjukkan gaya berpakaian Ko Hae-jin saat menonton pertandingan timnas voli putri Korea Selatan. Mega pun tak bisa menahan tawanya saat melihat foto Ko Hae-jin menonton pertandingan itu. Melihat foto itu, Mega langsung teringat jika Ko Hae-jin sangat menyukai musik dangdut Korea atau trot. Pevoli asal Jember itu menduga jika cara berpakaiannya karena terpengaruh oleh musik dangdut kesukaannya. Momen Mega mengomentari gaya berpakaian Ko Hae-jin, ia bercerita jika pada awal kedatangannya di Korea, dia sempat pergi bersama teman-temannya dan staf Red Spark. Ia mengaku jika dirinya diajak untuk pergi ke kafe dengan para pemain Red Spark. Lalu Megawati pun mengatakan jika sepanjang jalan Ko Hae-jin selalu memutar musik dangdut Korea atau trot. Oh, aku tahu, karena dia suka dangdut juga kan? Karena pertama kali aku datang ke Korea, diajak jalan sama teman-teman ke kafe, terus Ko Hae-jin putar lagu dangdut terus. Dangdut Korea atau trot di mobilnya, ungkap Megawati sambil tertawa. Megawati Hangestri saat ini mungkin menjadi salah satu atlet yang namanya cukup populer di Korea Selatan berkat penampilannya yang apik bersama timnya Red Spark. Sejak V-League musim lalu, performa Mega bersama Red Spark sudah berhasil mencuri perhatian voli mania. Pada musim pertama, Mega langsung menjadi pemain penting bagi Red Spark. Mega sukses membawa Red Spark kembali berlaga di babak playoffs usai 7 tahun absen. Megatron bahkan keluar sebagai top scorer untuk Red Spark dengan koleksi 781 poin di musim lalu. Tak heran, Ko Hae-jin memutuskan untuk kembali memilihnya pada draft pemain Asia Kovo musim ini. Hal itu membuat Mega mendapatkan perpanjangan kontrak selama 1 musim dari Red Spark sekaligus kenaikan gaji. Pada akhirnya, musim ini adalah yang terakhir bagi Megawati berseragam Red Spark. Lantas kemanakah Mega akan berlabuh musim depan? Hal itu sudah banyak menjadi perbincangan karena semua ingin Megatron tetap bermain di Korea meskipun harus pindah tim. Namun sosok Mega ternyata berhasil mencuri perhatian sejumlah tim peserta Liga Voli Korea lain. Pasalnya kehadiran Mega dinilai menjadi pembeda di setiap klub yang ia bela. Bahkan pada musim lalu banyak klub-klub yang ingin menggunakan jasanya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Hyundai Hillstead dianggap sedang mencoba mendekati Mega.
Seusai laga final Kovo Cup 2024, ada momen yang mencuri perhatian. Volley mania seusai pertandingan. Kedekatan antara Mega dan para pemain Hyundai Hillstead seusai laga menimbulkan banyak spekulasi di media sosial. Banyak para penggemar tanah air yang mengatakan jika para pemain Hillstead sedang mencoba mendekati Mega. Seperti halnya Lee Da-hyun, Moma hingga Wipawe terlihat berinteraksi dengan Mega seusai laga. Sikap yang diberikan pemain Hillstead kepada Mega benar-benar terlihat jika mereka sangat menyukai kepribadiannya. Maka dari itu, banyak penggemar yang mengira Hillstead sedang berusaha mendekati Mega dan mencoba untuk membajaknya dari Red Spark musim depan. Mega kini menerima gaji 207 juta won atau sekitar 2,4 miliar per musim. Jika dihitung secara bulanan, penghasilannya mencapai 200 juta. Kenaikan ini hampir 2 kali lipat dari musim lalu, yang mana ia hanya menerima 100.000 US dollar atau sekitar 1,5 miliar per musim. Kenaikan fantastis ini menjadi bentuk apresiasi tim atas performa luar biasanya musim lalu. Ia telah membuktikan kemampuannya dengan menjadi salah satu pilar utama bagi tim Red Spark. Selain gaji utama, Mega juga mendapatkan pendapatan tambahan melalui bonus pertandingan, iklan, dan kerjasama dengan beberapa merek produk serta jasa. Dengan popularitasnya yang terus meningkat, ia kini menjadi salah satu atlet voli Asia yang diperhitungkan di kancah internasional. Kisah suksesnya tentu menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda di Indonesia. Dedikasi, kerja keras, dan konsistensinya membawa namanya melaju ke panggung internasional sekaligus mengharumkan nama bangsa. Gimana nih, setuju nggak kalian jika Mega bergabung ke Hillstead musim depan? Sementara itu, Red Spark semakin terangkat setelah kehadiran Megawati pada Liga Voli Korea. Belum lama ini mendapat predikat sebagai pemain quarter Asia terbaik, dia menjadi pemain asing Asia pertama yang berhasil mencetak 1000 poin. Mega memang memiliki kemampuan serangan yang baik ditambah dengan postur badan yang cukup mendukung. 1000 poin menjadi pencapaian luar biasa baginya karena aturan kuota khusus pemain Asia baru berjalan 2 musim. Musim ini Mega merupakan pemain peringkat kedua dengan tingkat keberhasilan serangan. Nama Red Spark mencuat lagi setelah Ko Hye-jin dan Yoon Hyun sang setter yang juga kapten tim masuk dalam nominasi 7 pelatih dan pemain terbaik sepanjang masa. Kategori ini dibuat oleh Kovo memperingati tahun ke-20-nya. Pemilihan akhir 7 terbaik sepanjang masa akan dilakukan pada komposisi 25% suara penggemar, 25% pelatih dan pemain, 25% perusahaan media dan penyiaran. Selain itu 15% kantor pusat operasional dan 10% perwakilan kantor klub. Di antara para kandidat ada 2 pelatih aktif yakni Ko dan pelatih Kepko, Kwon Yong Min. Pelatih Ko dan Yong juga memberikan suara sebagai pelatih dan pemain. Aku juga memberikan suara. Kovo kini berusia 20 tahun dan para pemain bermain voli dengan gembira. Pada upacara peringatan 20 tahun terakhir, kami mengatakan bahwa kami akan mendunia menjadi salah satu dari 5 liga teratas dunia. Sebagai insan voli, aku berharap tujuan itu tercapai dan kami menerima cinta dari orang-orang. Yoon Hyun juga senang bisa masuk ke dalam nominasi. Aku merasa terhormat karena namaku masuk dalam daftar kandidat bersama saudara perempuanku. Sebagai pemain, aku bisa memberikan suara, namun dia bilang dia tak bisa. Dia tidak berencana memilihku, ungkap Yoon Hyun.